Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kisah-kisah dari manusia terbaik Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Di kisah sebelumnya kita sudah mendengarkan kisah tentang musuh Allah yang bernama Abu Lahab. Ada pelajaran yang sangat banyak, tetapi kita baru mengambil satu di antara sekian banyak hikmah dan nasihat. Kemudian untuk tokoh yang kedua, yang insya Allah nanti kita akan sama-sama dengarkan kisahnya, yaitu kisah tentang Abu Jahal. Berikut kisahnya. Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Dia termasuk pemuka suku Quraisy dari kabilah Kinanah. Sebelumnya dia digelari masyarakatnya dengan Abul Hakam atau Bapak Kebijaksanaan karena dia dianggap cerdas. Dia diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, yaitu forum orang Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pemuka Quraisy. Namun oleh Nabi SAW dia digelari dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena dia membunuh Sumayyah bintu Hayat dengan tombak yang dimasukkan ke kemaluannya sampai mati. Dialah yang mengusulkan untuk membantai Nabi SAW bersama-sama dari banyak suku. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah membahas bagaimana cara paling tepat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak usulan, tapi semuanya mentok karena mereka khawatir Bani Abdul Manaf akan menggugat dan menuntut Qisas. Kemudian Abu Jahal usul, setiap kabilah harus mengutus satu pemuda yang kuat, yang paling gagah, yang paling bagus. Masing-masing kita beri pedang terhunus, kemudian bersama-sama menyerang Muhammad dengan satu komando dan dibunuh bersama-sama. Jika Bani Abdul Manaf menuntut mereka tidak akan mampu melawan banyak suku, sehingga Bani Abdul Manaf hanya akan meminta ganti diat saja 100 ekor unta. Dengan rencana inilah yang dijalankan. Permusuhannya yang luar biasa kepada Nabi SAW dan kaum muslimin hingga dia digelari dengan Fir'aun umat ini. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Pada saat barisan kaum muslimin berhadapan dengan barisan musyrikin, ada dua pemuda berusia 16-an tahun berposisi tepat di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah Muawidz dan Mu'adz bin Afra. Masing-masing bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana Abu Jahal yang paling keras memusuhi Nabi itu?" Setelah ditunjukkan, kedua pemuda itu pun berlomba menyerang hingga Abu Jahal tersungkur. Setelah perang usai, Ibnu Mas'ud menyisir lapangan perang. Hingga ketemulah Abu Jahal yang sudah tidak berdaya. "Siapa hari ini yang menang?" "Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah." "Sungguh kamu telah berhasil naik ke puncak yang sulit, wahai penggembala kambing." Kemudian Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong telinganya dan dibawa menghadap Nabi SAW. Beliau berkomentar, telinga balas dengan telinga dan ditambah kepala, karena Abu Jahal pernah memotong telinga Ibnu Mas'ud. Sangatlah disayangkan seorang Abu Jahal yang diberikan julukan Abul Hakam, orang yang cerdas dan bijaksana, tetapi dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk sesuatu hal perkara yang buruk. Dia gunakan kecerdasannya, kekuasaannya, hartanya, dan semua kemampuan yang dia miliki untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka dari kisah Abu Jahal ini kita bisa mengambil hikmah dan nasihat untuk diri kita bahwa ketika Allah memberikan kepada kita anugerah, kemampuan kecerdasan, kemampuan kekuasaan, atau harta yang melimpah, gunakanlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah yang Allah sukai.
dan bukan digunakan untuk sebaliknya, seperti halnya yang dilakukan Abu Jahal. Hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang coba kita lihat. Anak-anak yang oleh Allah diberikan anugerah, suara yang keras dan lantang, apakah sudah digunakan untuk kebaikan? Atau malah sebaliknya? Berteriak-teriak, membuat gaduh, bikin onar, mengganggu temannya, bicara sendiri di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Apakah demikian? Atau sudah digunakan untuk kebaikan dan ibadah, mengumandangkan azan, untuk mengaji, dan untuk hal yang lainnya yang baik dilakukan. Kemudian anak-anak yang oleh Allah diberikan anugerah, kelebihan rezeki. Ayo, sudah digunakan untuk apa saja rezeki yang Allah berikan? Dari harta itu, apakah digunakan untuk berboros-boros ria, untuk jajan sana-sini, untuk menghambur-hamburkan uang, membeli sesuatu yang tidak perlu? Atau dengan harta kita, dengan rezeki yang diberikan Allah, kita berikan untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan mungkin di antara anak-anak sudah ada yang memberikan donasi untuk membantu penanggulangan wabah corona ini. Anak-anak yang Allah rahmati, maka gunakan setiap kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.